Shalom semuanya, senang kembali bersama dalam program Deep Talk with Pasi. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita. Pada kesempatan ini kita akan masuk kitab yang baru di Perjanjian Lama. Kalau tidak salah berarti sudah masuk kitab yang ke-9 atau yang ke-10, saudara ya. Jadi sudah hampir nyaris sepertiga ya, sudah lebih dari seperempat kitab-kitab Perjanjian Lama, meskipun baru nabi-nabi kecil ya yang kita sudah selesaikan tadarusannya ya. Semoga semua terus antusias dan semua mau belajar bersama, menumbuhkan iman bersama, sehingga akhirnya masing-masing kita hidupnya semakin menyenangkan Tuhan, karena iman yang bertumbuh gara-gara membaca dan mendengarkan firman Tuhan itu sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Mari sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, mengucap syukur pada kesempatan ini kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami semuanya, jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan Alkitab kita. Kita sekarang ini masuk kitab Yoel ya, Yoel pasal yang pertama. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, ada bantuan di layar saudara. Yoel pasal yang pertama. Kita akan coba memulai perikopnya firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel ya. Bersama-sama saya kita baca Alkitab ini. Itulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua. Pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi puntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang melilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan Melayu dari antara anak-anak manusia. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah, hai para imam. Berataplah, hai para mesbah, hai para pelayan mesbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku. Sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa.
Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria, dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah. Lumbung-lumbung sudah licin tandas. Rengkiang-rengkiang sudah runtuh, sebab gandum sudah habis. Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya. Juga kawanan kambing domba terkejut. Kepadamu ya Allah aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi telah kering, dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Bagaimana saudara membaca ayat-ayat yang barusan saya bantu, saya lafalkan, saya baca ini? Kalau saya membaca ini, ya ngeri ya saudara ya. Sebab dari kitab nabi-nabi yang sudah kita baca selama ini, itu isinya banyak penghukuman, banyak kutuk yang ditimpakan, diizinkan, dialami oleh bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan, yakni Israel. Ada beberapa nabi sebelumnya yang sudah kita baca tadarusan Alkitabnya, itu menubuatkan kepada Yehuda, dan ada juga yang menubuatkan kepada Israel. Jadi kurang lebih saudara, meskipun mereka sudah berpisah, sudah pecah gitu, masing-masing sudah punya penyembahan kepada Allah di tempatnya masing-masing dengan sejarahnya. Kalau kita membaca di Alkitab, Yehuda, bangsa Yehuda tetap beribadah kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub di Yerusalem, di bait Allah yang sudah dibangun oleh pendahulu mereka, yakni Raja Salomo. Sedangkan Israel Utara itu juga karena bermusuhan dengan Yehuda, mereka tidak beribadah ke bait Allah di Yerusalem, tapi mereka kembali kepada penyembahan seperti yang memang Tuhan firmankan di Perjanjian Lama. Dan juga ada bukti-bukti literatur di Perjanjian Lama, yakni ke Betel, ke Gilgal, di bukit-bukit Gerazim, saudara ya. Bukankah kita tahu bahwa Betel adalah tempat di mana Yakub bermimpi melihat tangga yang di mana bukan cuma tangga, tapi dia lihat bala tentara surga, malaikat-malaikat Tuhan naik turun ke surga bumi di tangga itu di Betel. Jadi mereka punya iman yang bisa dijelaskan. Mereka punya sejarah, mereka punya latar belakang di mana mereka membangun doktrinnya masing-masing. Ya, tergantung saudara. Selama ini kita kalau baca Alkitab, kita taunya bait Allah di Yerusalem. Ya, sehingga kita sedikit mentang-mentang Yesus itu adalah suku Yehuda, kita cenderung memang lebih pro ke Yehuda daripada ke Israel. Ya memang karena memang keturunan raja-raja Yehuda itu keturunan yang memang dari garisnya Daud dan Salomo, harus diakui ya. Tapi ketika kita membaca Alkitab seperti itu dengan hipotesa awal seperti tadi, akhirnya kita memang cenderung untuk menganggap apa yang dialami oleh Israel itu ya semata-mata karena mereka tidak lagi menyembah Allah di Yerusalem. Coba deh Bapak Ibu, saya pun dulu punya pengalaman seperti itu ya. Karena punya pemahaman seperti ini, karena tidak mendalami dengan sungguh, saya tahu cerita Israel terpecah dua, Israel Utara 10 suku, Israel Selatan 2 suku. Kemudian keturunan Daud dan Salomo itu menjadi Raja Yehuda di Yerusalem dengan bait Allah di Yerusalem, kota kudus Tuhan, bait Allah tempat Tuhan bertahta, ya. Kita akhirnya cenderung berkata bahwa Israel Utara yang kemudian dikenal sebagai Samaria ya di Perjanjian Baru itu adalah bangsa Israel keturunan Abraham yang murtad gitu. Yang kawin campur lah, kemudian juga menyembah Tuhan bukan di Yerusalem tapi di gunung-gunung. Kita konotasinya gunung-gunungnya itu nggak punya sejarah, pokoknya selama
ada gunung gitu ya, orang Israel tuh nyembah Tuhan di situ. Padahal kalau kita membaca tadarusan Alkitab kita, tempat-tempat di mana orang-orang Israel itu 10 suku itu menyembah Tuhan juga tempat-tempat yang punya legacy, yang punya sejarah, yang punya heritage, yang punya apa namanya ya sejarah ya masa lalu, yakni Betel misalnya, Gilgal misalnya. Jadi bukan sembarang kota mereka jadikan kota itu tempat di mana mereka menyembah Tuhan. Mereka tidak ingin ke Yerusalem karena itu negeri musuh mereka. Mereka juga sudah tidak akur dengan orang-orang Yehuda. Sebaliknya juga demikian, jangan dipikir cuma satu arah, dua arah ini. Permusuhan yang tajam, yang diprovokatori oleh pemimpin-pemimpin mereka juga, termasuk pemimpin agama mereka yang memang sudah sudah bias gitu. Sehingga akhirnya ya tadi di dalam rakyat umum, di akar rumput ya, timbul gesekan yang sangat kuat sekali. Dan kita akhirnya pro kepada Yehuda karena tadi ya, kita punya Tuhan yakni Yesus Kristus memang lahir dari suku Yehuda, singa dari Yehuda ya. Sehingga ada pemahaman subjektif kita, Yahudi itu yang lebih unggul daripada Israel 10 suku itu. Saya tidak mau benar salah di sini. Yang saya mau katakan, meskipun Israel salah ya, atau Yehuda yang benar gitu ya, tapi orang-orang Israel juga tetap menyembah Tuhan di tempat di mana tempat itu adalah tempat yang punya sejarah dalam pengalaman hidup nenek moyang mereka. Dan yang kita baca, baik Israel maupun Yehuda itu faktanya hidupnya jauh dari Tuhan, semakin menjauh dari Tuhan. Baik Israel yang dituduh Yehuda menyembah Tuhan di gunung-gunung, baik Israel yang menuduh Yehuda sudah mengkotori atau menajiskan bait Allah. Mereka punya argumentasi masing-masing untuk menyerang musuh mereka, tanda kutip. Tapi meskipun demikian, mereka berdua, Israel dan Yehuda, ya hidupnya semakin jauh dari Tuhan. Dan ketika semakin jauh dari Tuhan, ya fakta Alkitab kita mengatakan sejak beberapa kitab sebelumnya, ya Tuhan tetap menghukum siapapun termasuk umatnya, mau Yehuda kek, mau Israel kek. Kalau mereka benar-benar hidup jauh dari Tuhan, mereka terus menikmati dosa, ya Tuhan gak pandang bulu. Meskipun mereka adalah bangsa pilihannya, Tuhan sikat juga. Sebab Tuhan tuh Allah yang konsisten, Allah yang firm banget bahwa Dia ingin umatnya itu hidup dalam jalannya, tidak berbuat dosa. Jadi berapa banyak saudara yang masih hidup menganggap remeh soal dosa ini? Segera bertobat. Sebelum apa? Sebelum mendapatkan hukuman Tuhan. Ya. Kalau kita baca dalam Yoel pasal pertama saja, ini mengerikan, saudara. Ya, bahwa penghukuman Tuhan yang ditimpakan lewat nubuatan Yoel ini kepada umat pilihannya ini dikatakan tidak pernah terjadi di zaman sebelumnya, di zaman nenek moyang mereka. Ya. Dan mereka harus menceritakan itu ke anak cucu mereka sebagai peringatan supaya apa yang dilakukan oleh mereka, dialami oleh mereka, tidak diulangi lagi kebodohan mereka oleh anak cucu mereka. Jadi lewat Yoel, Tuhan berfirman kepada Israel dan Yehuda, mereka akan mengalami problematika masalah yang luar biasa berat karena dosa. Di ayat keempat itu luar biasa. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip, berarti belalang itu kan yang memakan gandum, yang memakan tanaman. Dan kita tahu bangsa Israel ini tempatnya adalah tempat yang di sekitarnya padang gurun. Mereka bangsa pilihan Tuhan, mereka punya tanah yang diberkati tanahnya oleh Tuhan, sehingga mereka masih bisa makan dengan baik kalau tidak ada kekeringan. Dan Alkitab kita mengatakan bahwa semua tumbuh-tumbuhan, bahan pangan yang tumbuh subur di Israel itu akan dimakan oleh belalang pengerip.
Artinya ada hama begitu ya, yang membatalkan panen sehingga semuanya dimakan oleh belalang pengerip. Dan bukan saja dimakan oleh belalang pengerip, sisa-sisa yang masih ada yang mestinya juga bisa menambah umur usia orang Israel ya, karena tentu belalang tidak akan memakan habis, tapi ada sisa-sisanya yang masih bisa diambil dan paling tidak memperpanjang usia lah, entah itu sehari, seminggu, sebulan ya, kalau dikumpulkan. Tapi apa yang ditinggalkan oleh belalang pengerip dimakan oleh belalang pindahan, belalang dari tempat lain yang sudah menghabisi panen dari desa sebelah pindah ke desa kita. Jadi sisa dari hama pertama belalang pengerip diambil oleh belalang pindahan. Kemudian bukan saja berhenti di situ ya. Kalau panennya panen raya, ya belalang nggak mungkin menghabiskan semuanya, pasti ada sisanya juga. Dan apa yang dimakan belalang pindahan akan dimakan belalang pelompat. Jadi ada belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat. Kemudian juga apa yang ditinggalkan belalang pelompat akan dimakan belalang pelahap. Ya. Jadi ada 4 jenis belalang ya. Pertama belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, dan belalang pelahap yang akhirnya membuat panen atau hasil panen itu habis. Tidak ada yang tersisa, karena meskipun tersisa dari belalang pengerip, belalang pindahan datang memangsa habis. Masih belalang pindahan pergi, belalang pelompat datang. Kalaupun ada sisa, akhirnya belalang pelahap, belalang yang paling rakus lah kurang gitu ya, akan menghabiskan sisanya sehingga tidak ada yang tersisa. Sehingga akhirnya kelaparan terjadi, krisis pangan terjadi. Dan kalau sudah mengalami krisis pangan, kelaparan di mana-mana, efek dominonya, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis kesehatan, keamanan, itu pasti akan efeknya ada. Sebuah negara kalau misalnya sudah bangkrut, ekonominya pertama lapar dulu, ekonominya hancur, maka muncul kejahatan-kejahatan di mana-mana. Masalah sosial, ya nggak sih? Dan akhirnya banyak orang dilukai karena ada orang yang menghalalkan segala cara untuk kepuasan diri dan nggak memperdulikan orang lain. Akhirnya ada krisis kesehatan, banyak orang lapar, orang dilukai, ya. Dan ini efek dominonya panjang sekali. Akhirnya terjadi krisis multidimensi, dan itu terjadi pada Israel dan Yehuda ketika mereka hidup jauh dari Tuhan. Maka Tuhan katakan, merataplah, ayo nangis aja. Ya. Kalian mau nangis kek, kalian mau apa kek, ini menunjukkan bahwa memang akhirnya Israel itu berduka luar biasa karena masalah krisis multidimensi ini. Udah gitu, selain kelaparan dan tadi hal yang terjadi akibat krisis multidimensi, karena bangsa Israel dan Yehuda menjadi lemah, ya kan? Karena lapar dan segala macam itu kan membuat bangsa menjadi lemah. Bayangkan Indonesia ketika kelaparan, krisis ekonomi, hutang di mana-mana, banyak orang sakit, negara akhirnya kalaupun punya uang fokus untuk membenahi atau membeli bahan pangan, sehingga akhirnya angkatan bersenjatanya tidak dipedulikan, ya, banyak pesawat yang rusak, jatuh, peralatan tempur yang tidak diperbaiki, tidak di-maintenance, akhirnya menjadi rusak. Dan ketika fakta ini terjadi, ya bangsa-bangsa yang kuat yang melihat bangsa kita angkatan bersenjatanya lemah, ya akan tergoda untuk menyerang. Ini kan hal yang masuk akal, logika. Sehingga dikatakan di ayat 6 tadi, majulah sebuah bangsa yang besar, yang kuat, giginya bagaikan gigi singa, taringnya bagaikan taring singa betina. Sehingga habis semuanya, ya. Pohon anggur musnah, pohon ara buntung, bahkan sampai kulitnya juga dikelupasnya, carang-carangnya menjadi putih. Berdukalah, merataplah anak darah, seperti berkabung karena kekasih masa mudanya tentu mati. Anak darah punya kekasih,
first love mereka mati karena hal ini tadi, ikut perang mati, kelaparan dan lain sebagainya, sehingga mereka yang sedang falling in love, ya, sedang bermimpi mau merenda masa depan bersama, kehilangan kekasih cinta pertamanya ini, tentu anak darah ini terluka luar biasa. Seperti itulah keadaan Israel. Seperti jatuh tertimpa tangga. Semua gara-gara penghukuman Tuhan. Bayangkan bahwa bangsa yang Tuhan janjikan, sekali lagi saudara, ya, perhatikan baik-baik kalau kau mengikuti nanti seterusnya, ya, tadarusan Alkitab Perjanjian Lama, meskipun Tuhan berjanji, janji yang Tuhan berikan kepada Israel itu ada syaratnya. Yang diperhatikan saudara, yang diperhatikan banyak orang Kristen cuma janji Tuhan aja. Kau akan jadi kepala, nggak pernah jadi ekor, naik nggak pernah turun, yang indah-indah. Nggak ada orang Kristen, nyaris sedikit sekali orang Kristen yang membaca syarat-syaratnya. Sehingga meskipun Tuhan itu berjanji indah kepada Israel, kepada Yehuda, tapi kalau mereka melanggar dan berbuat dosa, hidup jauh dari Tuhan, tidak pedulikan Tuhan, ya Tuhan nggak aling-aling akan menghukum mereka. Jadi yang sekali lagi saya tekankan kepada semua yang mendengarkan saya lewat program ini, terus kita sebagai orang Kristen terlalu jumawa, terlalu sombong begitu, menganggap bahwa Tuhan nggak akan menghukum kita sebagai anaknya. Apa bedanya kita dengan Israel sebenarnya? Di Perjanjian Lama, Israel itu anak Tuhan, bangsa pilihan, umat pilihan, biji matanya Tuhan. Di Perjanjian Baru memang kita orang Kristen mengklaim kita anak Tuhan. Tuhan adalah Bapa kita, kekasihnya Tuhan, sahabatnya Tuhan. Sama saja. Terus ketika Tuhan bisa dengan mudahnya menghukum Israel ketika Israel itu berbuat dosa, masakan Tuhan yang sama tidak akan menghukum kita dengan alibi bahwa kita adalah anaknya? Lalu Israel bukan anaknya? Bahwa kita adalah sahabatnya, lalu Israel bukan sahabatnya? Bahwa kita adalah umat pilihannya, apakah Israel bukan umat pilihannya? Sama. Jadi jangan terlalu sombong, saudara. Ini yang sering dininabobokan oleh banyak hamba Tuhan, tanda kutip ya, yang mengajarkan satu angle saja bahwa kita sudah terima kasih karunia, maka penghukuman tidak akan menimpa kepada kita. Siapa bilang? Kalau kita hidup benar, ya, hidup dalam Tuhan, ya, kalaupun kita kilaf berbuat salah, segera minta ampun, Tuhan nggak akan menghukum kita. Tapi kalau kita dengan sengaja berbuat dosa, dan bahkan dengan sengaja menikmati dosa, terus hidup berdosa, even kita pernah bertobat di masa lalu dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat di masa lalu, apakah itu menjadi hal yang membuat Tuhan menutup mata kita yang adalah anaknya ini terus berbuat dosa, dan terus ada dalam pelukan Dia? Come on, saudara. Kalau demikian, Tuhan itu tidak adil terhadap Israel. Kalau demikian, Tuhan itu bukan Tuhan yang benar-benar konsisten dengan ucapannya. Ya. Jadi, kenapa Alkitab itu ada Perjanjian Lama? Ya, karena Alkitab Perjanjian Lama adalah firman Tuhan, ya dan amin. Jadi jangan kita hanya membaca Perjanjian Baru saja, terus menganggap Perjanjian Lama tidak lagi ada kebenaran di situ. Jangan juga membaca ayat-ayat Perjanjian Baru yang bicara mengenai kasih karunia dan pengampunan Tuhan saja, sehingga tidak membaca perumpamaan Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus dan para rasul lainnya soal bagaimana orang yang sudah terima pengampunan tapi berbuat dosa, terus Tuhan tidak hukum. Bahkan dalam doa Bapa kami, jika kamu Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga, berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kau baca nanti ayat di bawahnya, Bapa akan mengampuni jika kita mengampuni orang lain, tapi jika kita tidak mengampuni orang lain, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni kita. Bayangin, Bapa, kita anak, kita tidak akan diampuni oleh Bapa ketika kita tidak mengampuni orang lain. Jadi bijaksana, berhikmat, cerdas sebagai orang percaya. Penghukuman Tuhan itu bisa kita alami. Maka hari ini yang merasa ya, kok hidupku malang sekali gitu, buat bisnis apapun gagal, usaha apapun gagal, ini mestinya introspeksi diri. Ada apa dengan saya? Salah saya apa? Apakah ini satan yang sedang menggocok kita? Atau kita memang salah karena kebodohan kita atau karena dosa kita? Ada banyak hal yang bisa menyebabkan kita tuh mengalami malapetaka.
Tapi sebelum kita bisa menentukan, sebelum kita bisa melihat mana yang salah, apa yang salah, sehingga kita mengalami malapetaka, ya kita harus introspeksi diri. Dengan introspeksi diri, kita akhirnya bisa mengerti mana salah kita, dan kita bisa memperbaiki akhirnya. Sehingga akhirnya malapetaka tidak akan menimpa kita lagi ketika kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kan begitu. Tapi berapa banyak orang Kristen yang seperti ini? Ya. Orang Kristen pokoknya kalau susah, langsung aja, Tuhan minta ampun. Ya, benar minta ampun sama Tuhan. Tapi minta ampun untuk apanya dia tidak tahu. Jadi maafkan saya, gampang banget minta ampun, gampang banget minta maaf pada Tuhan, sebagai sesuatu yang seharusnya memang dimintakan pengampunan kepada Tuhan. Tapi pengucapan Tuhan aku minta ampun tanpa sadar apa yang salah dari dia yang dia lakukan kepada Tuhan. Apa yang membuat Tuhan marah terhadap dirinya. Minta ampunnya iya, tapi dia tidak ngerti minta ampun untuk apa. Bayangin saudara. Sehingga akhirnya minta ampun itu tidak disertai dengan pertobatan, cuma minta ampun doang. Tapi habis minta ampun karena dia tidak menyadari apa salah dia, dan dia belum terbuka kenapa dia salah ya. Akhirnya habis minta ampun dia berbuat lagi hal yang sama. Ini ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja karena kebodohan. Dan dua hal ini nggak bagus. Minta ampun sama Tuhan tuh bagus. Memohon pengampunan Tuhan itu keren. Bertobat itu, mengucapkan Tuhan aku bertobat itu luar biasa. Tapi pengampunan yang kita mintakan kepada Tuhan, pertobatan yang kita janjikan kepada Tuhan itu harus benar-benar kita buahi lewat perbuatan. Untuk itu kita harus sadar apa salah kita. Saya pernah atau sering kali yang melayani orang. Bahkan orang ini sepertinya sadar bahwa dia salah karena berzina gitu. Tapi ya dia gampang sekali minta ampun sama Tuhan. Di hadapan hamba Tuhan dia gampang sekali. Saya tuntun minta maaf karena telah berzina, melukai pasangannya, pasangan nikahnya. Dia bisa gitu mengikuti tanpa terganggu psikisnya, terganggu kejiwaan dan rohnya. Ya. Tapi ya dia ucapkan begitu saja gitu, tanpa benar-benar penyesalan. Sehingga nggak heran berikutnya ya berdosa lagi, zina lagi. Dan itu bukan cuma laki-laki lekong, perempuan juga banyak, saudara. Wanita juga banyak. Dan itu memang cerminan bagi saya, maafkan ini subjektivitas saya ya. Di dunia hari ini ya, dosa itu nggak melulu laki-laki yang berbuat. Perzinahan, selingkuh itu bukan cuma laki-laki doang yang melakukan. Perempuan juga dulunya itu hanya objek. Ya dulunya mungkin selingkuh karena suaminya yang jahat, terus selingkuhan suaminya yakni perempuan juga itu karena akunya kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi sekarang juga ada perempuan-perempuan yang nggak bermasalah dengan kebutuhan ekonomi, perempuan-perempuan yang punya kehidupan sosial di mata masyarakat itu keluarga yang baik, suaminya oke, tapi selingkuh. Jadi penyakit perzinahan ini sudah tidak lagi bisa kita sekat-sekat hanya dilakukan oleh kaum pria. Kaum wanita juga yang sengaja seperti itu banyak. Dan ini mengerikan. Dan banyak orang-orang yang sudah terikat dosa seperti itu tidak menyadari bahwa itu salah. Dan ini problemnya. Ya ketika dia berbisnis, dia punya tabungan yang banyak, dia berpikir ini bisa diwariskan sampai 7 turunan, habis begitu saja. Musnah begitu saja. Karena dia terus berbuat salah. Dan dia tidak sadar bahwa yang dia lakukan itu salah. Banyak orang kaya, banyak orang yang secara finansial bagus, itu punya kehidupan pesta pora, jinah saya, free sex, tidur sana, punya perempuan di mana-mana. Itu nggak sadar, belum sampai pada kesadaran bahwa itu salah. Dia berpikir ya itu lumrah, gue punya uang, ya uang gue, ya perempuan yang mau gue tidurin, laki-laki yang mau gue tidurin ya nggak rugi karena gue bayar mahal, mereka juga cuan. Mereka tidak berpikir bahwa itu salah di mata Tuhan. Ya, mungkin mereka hati nurani mereka, ketika ngeliat istrinya, ngeliat suaminya, nyesel. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan, Tuhan aku salah, aku sudah menyakiti istri. Tapi dia tidak sungguh-sungguh bertobat. Karena
Gak lama kemudian ada kesempatan dia zina lagi, melukai pasangannya lagi. Dan orang yang seperti ini, apakah tidak akan dihukum Tuhan meskipun dia Kristen? Meskipun dia menjadi donatur gereja yang luar biasa, persepuluhannya terbesar di gerejanya. Apakah Tuhan membiarkan hal-hal yang menyakitkan hatinya ini bisa menajiskan pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan? Enggak, Tuhan nggak akan berdiam. Seperti Israel, akhirnya habis, saudara. Orang Israel meratap, bahkan imam-imam pun juga meratap. Gak ada korban sajian, gak ada korban curahan. Karena kalau rakyatnya miskin, hidup saya susah, bagaimana mereka bisa memberikan korban sajian, korban curahan di Bait Allah. Dan kalau ini tidak dilakukan, bagaimana imam-imam itu makan? Bayangkan kalau jemaat itu semuanya susah hidupnya, lagi dalam penghukuman Tuhan, miskin. Ke gereja bisa berikan persembahan? Kalau demikian, bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang hidupnya benar-benar full melayani Tuhan dan, maafkan saya, bahasa saya vulgar aja, ya hidupnya tergantung dari persembahan jemaat. Ya nggak bisa jalan. Susah juga mereka. Makanya dikatakan di ayat-ayat ini, di ayat belasan ini, imam-imam, ya ayat 13, para imam merataplah. Karena nggak ada lagi korban yang bisa dibakar, yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Dan akhirnya sebagian bisa mereka nikmati untuk melewati hidup. Kan imam-imam kan nggak punya ladang, nggak punya pekerjaan. Mereka full melayani Tuhan. Mereka bisa hidup, bisa makan, bisa minum, bisa pakai, ya karena persembahan jemaat sebagian memang untuk mereka. Ada persepuluhan juga yang memang diberikan kepada Tuhan untuk membuat mereka bisa terjamin hidupnya. Nah, kalau jemaatnya atau umatnya miskin, ya imamnya otomatis juga demikian. Maka merataplah seluruh negeri. Berteriaklah kepada Tuhan. Tapi kalau mereka tidak sungguh-sungguh juga Tuhan akan biarkan. Tapi ketika mereka sungguh-sungguh, Tuhan akan pulihkan. Keadaan Israel yang dinubuatkan oleh Yoel pertama ini akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Bisa dianggap dikatakan ayat 15 pemusnahan dari Tuhan. Karena makanan hilang, sukaria, sorak-sorai di rumah Tuhan hilang. Biji-bijian itu bahkan ketika ditabur kering di tanah karena tanah kering. Bayangin, biji, benih itu ketika ditabur mestinya tumbuh. Tapi karena tanahnya kering, tidak ada hujan, tidak ada air, maka benih itu ketika ditabur ke tanah, ya tanah yang panas itu, karena kering itu, ya membuat biji menjadi kering dan tidak akhirnya bertunas. Akhirnya lumbung-lumbung licin. Bahan makanan yang disimpan akhirnya habis. Kalau kelaparan seperti ini bukan manusia saja, tapi kalau kita baca ayat 18 tadi, hewan-hewan semuanya, hewan peliharaan, hewan ternak, ya kelaparan juga. Ya. Semuanya. Bukan saja di lumbung habis, persediaan di rumah habis, tapi juga padang-padang rumput menjadi kering karena tidak ada hujan. Air yang ada di luar, sumber mata air, sumurkah, oasekah, juga menjadi kering. Sehingga akhirnya binatang-binatang di padang juga menjerit. Jadi ketika Tuhan menghukum manusia, ketika Tuhan menghukum kita karena kebebalan dan ketegar-teguhan kita, itu dampaknya bukan cuma buat kita, saudara. Orang sekitar, bahkan makhluk sekitar kita, itu juga bisa terdampak. Ketika Tuhan menghukum manusia, misalnya ya, kita ambil contoh saja ya. Contoh nih ya, ketika Tuhan menghukum bangsa kita, orang-orang Indonesia, manusia Indonesia, karena manusia Indonesia itu jahat di hadapan Tuhan. Maka ketika Tuhan menghukum rakyat Indonesia karena dosanya rakyat Indonesia kepada Tuhan, maka otomatis dampaknya pada tanah, pada bumi, pada makhluk hidup yang tinggal juga di Indonesia. Kan begitu. Tuhan menghukum manusia Indonesia dengan apa? Misalnya, tidak ada panen, keringan, musim kemarau yang panjang, gempa bumi, bencana alam lainnya, tsunami. Apakah ketika Tuhan menghukum manusia lewat hukuman-hukuman tadi, itu tidak berdampak pada makhluk hidup lainnya yang tinggal di Indonesia ini? Tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, berpengaruhlah, saudara. Jadi, ketika kita berdosa dan Tuhan menghukum kita, dampaknya bukan cuma buat kita. Makanya saya selalu berkata, jangan egois. Kalau kau petentang-petenteng bilang, alah kalau gue dosa,
dosanya gue tanggung sendirilah hukumannya. Kalau itu bisa terjadi, bagus. Ya udah, saudara bertanggung jawab karena kau memang menikmati dosa, kau nggak peduli sama Tuhan, dan hukuman Tuhan tuh hanya terjadi atas diri saudara. Tapi faktanya tidak. Ada kutuk juga yang bisa turun sampai ke beberapa keturunan di bawah kita. Kalau kau dengan sengaja berbuat dosa, apakah tidak mungkin terjadi? Anakmu akan mengalami dampaknya, cucumu, keturunan di bawahmu, nama familymu. Orang-orang yang ada nanti lahir di masa depan gara-gara ada darahmu. Dan kau gak peduli sama mereka. Ada kutuk loh saudara. Apalagi kalau kau mengikatkan diri pada Satan, kau tidak lagi mau menyembah Tuhan dan kau menyerahkan hidupmu pada kuasa-kuasa kegelapan. Apakah itu tidak berdampak pada anak cucumu? Waduh saudara, bodoh kalau saudara tidak memahami itu. Makanya baca Alkitab baik-baik. Sekali lagi saya bilang, kalau kau memang faktanya Alkitab, kalau kita berdosa dampaknya hanya buat kita doang, dan kau siap menanggung hukuman dosa atas yang kau perbuat itu, ya itu bagus. Tapi kita bisa, Alkitab mengatakan gara-gara salah kita bisa mencelakakan orang-orang di sekitar kita, termasuk anak darah dagingmu sendiri. Jadi ayo, Tuhan katakan di ayat 19, orang-orang akhirnya berseru. Jadi kita diminta untuk bertobat ya, berpuasa. Mana tadi ayatnya? Kita baca tadi ya. Nah nih ayat 14. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Nah ini penting, makanya ketika kita mengalami krisis secara multidimensi, krisis yang terjadi itu krisis yang benar-benar bukan diri kita tapi orang-orang sekitar kita, bangsa kita misalnya. Itu kenapa sering ketika ada krisis ekonomi di tahun 98 ya, ketika kita zaman reformasi kemarin juga mengalami krisis, itu banyak hamba Tuhan, yuk kita berdoa, kita berkumpul, kita menyembah Tuhan, kita bertobat, kita mewakili bangsa kita, bersyafaat bagi bangsa kita. Itu pentingnya itu. Itu kalau korporat sebagai bangsa. Ya. Nah kalau dalam skop kecil, kalau kita merasa keluarga kita, keluarga inti kita, hidupnya susah, dan kita akhirnya menyadari bahwa itu karena salah kita dulu di masa lalu, dan kita tidak mau ke depan, karena kita sudah berpikir udah punya anak, udah punya bukan cuma satu tapi 2, 3, bahkan anak sudah besar, sudah mau punya menantu, sudah mau punya cucu, dan keluarga kita masih begini-gini aja, dan kita sadar bahwa jangan-jangan ini karena dosa di masa laluku yang memang hidupnya nggak benar, sehingga berkat ada tapi habis gitu aja. Nah segera itu adakan ya perkumpulan keluarga. Untuk apa? Untuk berpuasa, untuk bertobat, untuk berseru kepada Tuhan, minta ampun. Kalau ada kepala rumah tangganya, ya pimpin, karena kepala rumah tanggalah yang menjadi imam. Sama-sama berpuasa, berkabung, minta ampun sama Tuhan. Fokus dalam beberapa hari, bertobat dengan sungguh dan berjanji pertobatan ini di masa depan diikuti lewat perbuatan. Saya yakin ketika ada suami, istri, anak, menantu, cucu itu bertobat dengan sungguh, 2 orang, 3 orang bermufakat dalam nama Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Dan dosamu semerah kirmizi apapun, dan Tuhan ampuni. Dan ketika Tuhan ampuni, perhatikan apakah Tuhan tidak akan menghalau tadi belalang pengirik, belalang loncat, belalang pelahap. Tuhan akan sikat habis semuanya. Sehingga meskipun kita memulai dengan baru menandur, baru menabur, butuh waktu lama untuk menuai. Tapi taburan kita, benih yang kita tabur itu nggak akan kering di tanah, akan mulai bertunas. Kita akan punya waktu untuk menjaga, merawat, sehingga akhirnya mulai besar dan mulai menguning, dan akhirnya panen dan siap dituai. Memang ketika Tuhan memulihkan kita, tidak semudah membalikan telapak tangan, atau tidak secepat membalikan telapak tangan. Ada yang memang dipulihkan Tuhan seperti itu, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi lebih banyak akhirnya Tuhan lewat proses juga. Dan Tuhan memang senang kita memahami Dia dan mengenal Dia lewat proses.
Saya percaya itu terjadi. Itu pernah terjadi atas saya yakin juga pernah terjadi atas saudara. Dan saya berharap kita semuanya benar-benar bertobat, tidak berbuat dosa, tidak menikmati dosa, dan benar-benar mau berjalan kembali dalam jalannya Tuhan. Semoga tadarusan malam hari ini memberkati semua. Oke, semoga semua diberkati, dan kalau sudah diberkati, bantuannya saya harapkan untuk membantu dengan mensubscribe, berikan like, dan juga di-share program ini kepada yang lainnya. Linknya di-share gitu ya, sehingga banyak orang lain yang kau kenalkan program ini bisa bertadarusan Alkitab bareng dengan kita, dan akhirnya komunitas kita secara digital ini bisa semakin berdampak, semakin berkembang, semakin luas, dan akhirnya ya semakin banyak juga orang yang bisa bertumbuh imannya lewat program tadarusan Alkitab kita ini. Yuk kita kerjasama ya saudara ya. Saya buat programnya, berusaha membagikan apa yang ada di hati saya kepada saudara. Saudara belajar bersama saya, membagikannya kepada yang lainnya. Kita bertumbuh bersama. Saudara nanti membuat program ini juga, paling tidak mengadakan program ini di keluarga kecilmu ya, sehingga akhirnya seperti efek domino ya, seperti bola salju gitu ya. Akhirnya dampak dari program yang sederhana ini bisa luar biasa. Atau orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Dan itu bisa terjadi kalau kita bekerja sama. Saya mengerjakan bagian saya, saudara saya mohon juga membantu dengan mengerjakan bagian yang bisa kau kerjakan. Tadi paling tidak, men-share program ini kepada yang lainnya, juga mendukung dalam doa. Itu lebih luar biasa lagi. Yuk sama-sama kita akhiri. Senang bersama saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami belajar dari Yoel. Pertama, bagaimana Tuhan menghukum. Dan ketika Tuhan menghukum, ketika kita bertobat dengan sungguh, berpuasa dengan sungguh, mengeluh dengan sungguh, meratap dengan sungguh, menyesal dengan sungguh, maka Tuhan akan pulihkan. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya, amin. Selamat istirahat semuanya. Sampai jumpa di tadarusan Alkitab kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati.